Halo, nama saya Gazan. Saya adalah founder dari Zanana Chips dan Konspirasi Snack. Kalau ngomongin neraca ya, kalau menurut saya sih semua yang ada di neraca penting untuk diketahui dan dikontrol. Cuman kalau misalnya nanya mana yang paling sensitif, menurut saya sih tergantung kondisi atau konteks perusahaan. Misalnya lagi perusahaannya lagi dalam fase apa, atau ada keperluan apa yang spesifik. Tapi kalau harus dipilih satu, yang paling saya suka kayaknya di bagian cash ya, ketersediaan cash yang menurut saya paling penting karena cash adalah darah perusahaan. Yang membuat likuiditas perusahaan kurang baik biasanya tuh adanya ketidaklancaran perputaran aset gitu ya. Jadi biasanya tuh terjadi karena ada penjualannya kurang, piutangnya macet, stoknya nggak jalan gitu. Jadi karena perputarannya itu kurang bagus, maka likuiditasnya jadi rendah. Aset itu kan berarti modal dan hutang. Asumsi saya kalau ditanya mana yang lebih optimal, harusnya sih lebih optimal pakai laba ditahan. Karena kalau misalnya kita ada hutang di sana, biasanya tuh hutang ada cost of fund-nya, berbentuk mungkin bagi hasil, bunga gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin optimal laba, pastinya lebih murah kalau pakai laba ditahan. Kalau misalnya kita tujuannya untuk menarik investor masuk, harusnya sih antara likuiditas sama ROE, kayaknya lebih penting di ROE. Karena dengan kita fokus di ROE, investor itu bisa melihat seberapa efektif kita dalam mengelola modal perusahaan untuk mencetak laba gitu loh. Kalau likuiditas kan sebenarnya untuk kemampuan kita membayar hutang jangka pendek gitu. Kalau misalnya ternyata kita nemuin rasio perusahaan lebih rendah dari normalnya, ya pastinya pas kita tahu, ya kita tobat dulu ya gitu ya. Kita, wah rasio kita nih ada yang nggak bener gitu ya. Terus habis itu kita cek penyebabnya apa, akar masalahnya apa. Setelah itu kita carikan solusi jangka pendek dan jangka panjangnya. Dan kalau bisa kita sih bikin sistem supaya rasio itu nggak keulang lagi gitu loh, rasionya yang buruknya. Perusahaan tanpa hutang itu kayak too good to be true gitu ya, kayak, masa bisa sih karena gini, hutang dagang itu kayaknya, kemungkinan akan munculnya tinggi. Kayak misalnya gini, anggap aja kita orangnya nggak mau hutang nih, semuanya pakai modal pribadi. Tapi nanti di titik tertentu, kita pasti akan punya kebijakan transfer itu nggak mungkin kita lakukan tiap hari. Jadi misalnya dipersingkat, jadi kita kebijakan perusahaan transfer keluar cuman sebulan 4 kali. Nah, pasti karena ada kebijakan itu akan ada timbul hutang-hutang dagang yang belum terbayar karena nunggu waktunya transfer gitu. Jadi memang agak too good to be true kalau perusahaan tanpa hutang sama sekali. Nah, terkait DER gitu ya, saya sih nggak ngerti kalau dari finance gimana. Cuman dari sudut pandang saya sebagai pebisnis, saya sih ngejaga 40-60. Jadi hutang itu kalau bisa 40%, terus equity-nya 60%. Ya, pastinya ada pengaruh ya. Kalau misalnya perusahaan kita likuiditasnya rendah, pasti akan berpengaruh ke kemampuan kita membayar hutang-hutang, khususnya hutang-hutang jangka pendek. Buat teman-teman yang pengen belajar ilmu keuangan lebih lanjut, silakan teman-teman ikuti workshop offline Managing Money Mastery tanggal 26 dan 27 Agustus. Terbatas hanya 40 seat aja.